Kalian lupa ceritanya. Jadi cerita berawal dari kalian yang sedang baru pulang saja dari genggaman Hades dan bertemu dengan Termos. Termos baru saja dilahirkan. Gitu. Di perjalanan kalian menuju destinasi kalian berikutnya yang gua lupa, kalian bertemu dengan sesosok misterius menyebabkan amuk apa? Menyebabkan badai yang yang membuat kalian eh, terhempas dan tiba-tiba masuk ke dalam dunia lain. Di mana di dunia ini ada seorang wanita yang merupakan jelmaan Athena yang meminta tolong pada kalian bernama Saori Kido untuk membawanya ke Sanctuary. Kalian menjadi seorang yang diutus untuk menjadi seorang Saint, di mana Saint itu adalah kesatria yang melindungi Athena. Dan di sisi lain, ternyata di Sanctuary terdapat sosok Athena palsu dan Paus memerintahkan para Gold Saint untuk memburu si Nona Saori Kido ini. Kalian pun akhirnya diminta untuk mengantar Nona Saori menuju Sanctuary dan menunjukkan bahwa Saori Kido lah Athena yang sesungguhnya. Namun sebelum berangkat ke sana, kalian dihadang oleh seorang Gold Saint yang berasi bintang Leo. Kalian berusaha menghadapinya, namun dia terlalu kuat. Namun ketika kalian hampir kalah, Nona Saori membuat keajaiban di mana memberi kalian sebuah kosmo, dan itu yang membuat Leo Aliolias berubah pikiran, dan dia pikir bahwa mungkin ada yang salah dari penilaian Paus. Dan akhirnya dia melepaskan kalian dan membiarkan kalian. Dan keesokan harinya kalian pun akhirnya berangkat menuju Sanctuary. Dan di Sanctuary kalian menghadapi berbagai rintangan. Salah satunya melawan seorang Aries gitu, untuk melukai kalian. Susul dengan Taurus yang berusaha menguji kalian, dan ujian yang sebenarnya dimulai di saat kalian mencapai kuil Cancer, di mana Cancer itu dia emang uh, berniat untuk menghentikan kalian menuju puncak karena dia tidak menyukai kalian sebagai satria perunggu. Namun akhirnya bisa kalian kalahkan bersamaan juga dengan Aquarius, dan setelah melewati rintangan itu kalian pun akhirnya menuju ke sebuah kuil di mana kuil itu bertuliskan rasi bintang Leo, dan kalian pun akhirnya sampai di kuil Leo. Silakan. Di saat kalian sampai di tempat kuil Leo, kalian melihat seseorang yang berdiri di hadapan kalian, menatap kalian secara tajam dan bilang kepada kalian, "Orang pengkhianat akan kuhentikan di sini. Matilah kalian, para pengkhianat Sanctuary." Dan petir bergemuruh di sekitar dirinya. Apa yang kalian lakukan? Dan dia adalah orang yang kalian kenal dan kalian temui kemarin, yaitu Leo Aliolias. Ada openingnya nggak, DM? Belum, nanti openingnya ya. Biar kayak anime. Oke. Itu orang yang waktu itu yang Zeus itu kan, guys, yang pura-pura jadi Zeus. You killed me. Pak, haven't killed me. Nggak bisa balas namanya gua. Yang balas dendam. Tapi gua aja tadi nggak bisa ngapa-ngapain. Satu langkah lagi kalian maju, akan kuhabisi kalian. Mundur dan pergi dari sini. Jangan menginjakan kaki kotor kalian ke sanctuary yang suci ini. Maksud kalian Zeus palsu apa? Si Aki nanya. Di dunia kami ada Zeus. Silakan Almides. Dia bukan Zeus yang kita kenal. Benar. Kita juga nggak kenal Zeus nggak sih, Almides?
Kita maksudnya kenal kan ada statusnya gimana sih? Maksudnya tahu sama kenal beda nggak sih? Beda sih. Kalau gitu I apologize. Dia bukan Zeus yang kita tahu. Benar. Terus apa? Tapi Tuan Leo, kami harus melewati tempat ini. Dia sekarang nggak berbisik lagi si Aki ke Leo. Oke. Dan dia maju, kakinya melangkah ke depan. Petir mulai bergemuruh di sekitarnya. Kalian ingin lewat, maka bayarlah dengan nyawa kalian. Dan di situ aku ingin minta kalian roll perception. Sembari roll perception, DM gue bakal pakai armor gue. Oh my. Oke. Sangat pintar. Saya juga akan menggunakan armor saya. Tapi aku perlu ngelepas armor dulu anjir. Ya, lu pas armor dulu. Anda ya, aku juga mau sebelum itu aku juga mau pakai. Oh iya, aku lupa nyari gini anjir. Oh enggak deh, enggak usah terlepas. Apa terlepas ya? Enggak tahu. Oke. Kan active. Udah 4 ya. 1, 2, belum aku belum perception. Boom. Ya silahkan. Anjir udah lah ya. No, we are so shit. Oke. Kau mendengar suara gemuruh gitu. Dan tatapan dia sangat serius kepada kamu, pada kalian maksud gua. Dan dia mulai mengeluarkan sebuah jurus. Dan aku ingin kalian semua untuk sekarang roll dexterity saving throw. Waduh. Yes. Kaget langsung yes banget aja. Mohon maaf. Enggak pakai itu. Pakai deh. Sorry, gua ini kekesalan gua nih dari sesi kemarin kagak rollnya jelek-jelek banget. Oh ya, Dem, kemarin yang level up itu kosmonya balik nggak? Kosmonya sangat balik. Kosmonya balik berarti? Level up balik. Oh, oke. Nice. Dan ketika itu, kayak melihat sebuah kilat muncul dari depan dia, menuju ke arah kalian. Seperti beam gitu, dan berusaha menyerang kalian. Dan kita akan mulai openingnya. Walaupun ini bakal di mute di YouTube, tapi kita opening dulu. Oh, sebelum opening tadi harusnya reaksi dulu kayak transisinya itu lightning bolt, terus camera pencil terus ke opening kali ya. Iya. Oh iya. Iya, gitu kan. Transisi. Athena no. Kalian bertanya kenapa karakternya beda-beda yang di opening ini. Memang karena ini bukan Senseiya. Ini Senseiya atau Senseiya yang lanjutannya. Bukan ini ya. Bukan Senseiya utamanya ya. Ini ceritanya sequel. Iya. Ini si Koga Senseiya. Pegasusnya Koga, bukan Seiya. Oh. Itu Orion elemennya apa, Bang Rian? Petir. Petir ya Orion ya? Petir. Yang kosmonya cahaya tuh engine ya? Iya. Memang MC. Dan ya, MC. opening selesai.
Dan kita akan lanjut menuju lanjut. Dan kita akan lanjut ke damage yang kalian terima selain Anjir. Almedes dan juga Rizzo. Gue akan roll damage-nya tidak besar. Delapan aja. 8 lightning damage. Yang save itu dapat half atau gimana? Atau free? Gak kena. Oh enggak. Oke. Nice. Nah, Oke. Aku lengah. Apaan ya? Dan saat petir itu awalnya sangat besar gitu, namun depannya Aki dan juga depannya Risolikus, naganya si siapa agent menahan seluruh dampak beberapa dampak yang besar gitu. Imun Agent berkata, anjir. hati-hati teman-teman, sepertinya dia dipengaruhi oleh sesuatu. Hah? Dan Aegon melihat ke arah Leo Alilias. Dia berkata Aegon. seperti itu lagi. Lihat matanya. Iya, seperti dikendalikan. Kendalikan. Agent. Dan kita semua roll inisiatif teman-teman. Gue akan kendalikan agent sementara. Suara kamu kok beda? Biasanya sedikit ada lag. Ini karena kutukan Santosoku hilang. Oh. Oh my god, keren banget Ars. Benar, saatnya menampar keras-keras. Oi. 30 feet tuh seberapa ya? Wah, gak cukup anjir. Aku mau cast detect magic dulu sebenarnya. Majuin. Jauh anjir. Kayak aku cuma jalan satu kota, aku belum lepas Ya, armor. makanya lu jalan. Lu yang maju. Lu jalan majuin. Iya, tapi cuma Belum satu maju. kota. Kayak Bentar dong. tuh. Cuman bisa satu kota jalannya, 5 feet. Oh my god. Oke. Kita akan masuk ke battle. Sabar aku belum. Anjir 6. Kan. Looks like we hit apa? Oke. Silakan Argonapis. Aki. Gue akan langsung to the point karena setelah serangan tadi kalian bisa ngelihat semuanya Argonapis sedikit berasap karena sambaran petir barusan. Tapi dia mengambil celah itu DM. Dia langsung berlari. Ya 40 doang anjir. Dia akan step off the wind DM. Gua kesini. Dan gua akan memukul dia dengan action di belakangmu. Bentar, gua bisa ngapain ya? Gua lupa lagi. You know, Oh enggak. Oke. Lanjut. Di belakangmu. Zah. 23 apakah hit? 23 hit. 23 hit. Silakan roll damage-nya. 8. Serangan balasan Oke. damage yang tadi. Alright. 8 ya. Iya. Apakah lu punya key empowered strike? Import strike. Ya. Lupa gue itu level berapa ya empowered strike? Level 5. Ya Level 5 nggak sih? ya. Ya nggak sih, emang aku lupa. Key Empowered Strike itu tergantung kelasnya nggak sih? Enggak ya? Enggak, kalau setahu gue semua kelas mau punya. Oh ada deh. Ya ada ya. Level 6, level 6. Level Oke. 6 ya. Oke. Awalnya ketika lo meninju beberapa sandmass, tinjunya tuh dia tidak berdampak pada siapapun. Tidak terlalu berdampak gitu. Namun sekarang ketika kamu sudah bertarung melawan Aquarius, kamu merasa lebih kuat dan tinjumu berhasil menyerang si Goldstein gitu. Dan melihat seranganmu itu, dia menerima seranganmu itu, dia bilang seperti ini.
Ternyata kau hebat juga untuk seorang perunggu. Ada lagi yang Banyak mau kamu lakukan? basa-basi. Tamparan dengan tangan kiri DM. Wah, extra Oke. attack. Biarkan kami lewat. Ya, 9. Dia menahan dengan tangan kanannya. Ceng. Ada lagi? Apa? Enter DM. Gue kaget. Ya. Apa? Di entermu, dia menggunakan legendary actionnya. Anjir. Dia menyerangmu dengan cakaran petir. Dia membahas seranganmu. Shing, kish. Hit, of course. Dan damage-nya adalah 28. Gah! 28, anjir. Gush. Dan kini giliran di Leo Aliolia. Tangan diangkat. Hanya segitu saja kemampuan. Terus dia terlihat tidak tertarik sama kamu gitu. Oke. Dan dia melihat ke arah yang lain. Di jalan ke sini. Apa kamu mau opportunity attack? Tentu saja DM. Tapi karena dia punya ini serangan disadvantage. Terima ini, jangan remehkan aku. 12. Ya 10. Ya, tidak kena. Aku pikir 12 yang terendah, sial. Dia bergerak. Dia berjalan 5 feet ya. 5 feet. Dia jalan sejauh 50 feet Buset. ini. Dan ketika di sini, dia menggunakan kosmonya dan akan mengeluarkan sebuah jurus lightning plasma. Semua yang ada di kon dexterity saving throw 30 feet. Aku kena atau nggak walaupun sedikit? Nah, ya. Gua anggap DC-nya lebih rendah aja. Oh. Kenapa tiba-tiba store si Rizal pindah aja? Bola bola aja Rizal. Aku punya auto Damn. protection, jadi kalau Oke. tidak- Tadi maksudnya di sini Chris tadi. Enggak. Oke, berarti gua akan dexterity saving throw. Untuk Oke, oke, oke. dia selamat. Siap. Itu apa Oke, Ahmed dia 23-nya? selamat. Itu aura of Aura protection-nya. protection. Oh. Aura of protection. Dan karena aku di belakangnya si siapa sih namanya nih? Talmir, karena Talmir kan Talmir. immune. Apakah aku dapat half cover deh? Gua anggap begitu aja. Anjir, let's go. Gua anggap begitu aja. Jadi di silu lebih rendah lah. Gua anggap Talmir. harusnya lu isinya 16. Mortal win. Di situ 16. Oke oke. Kriso juga ya? Kriso juga 16. Kriso. Itu jauh Besok aja. Tai Bro. kan. Di sini gua berapa jadi ya? Dapat ini ya awalnya. 16. Dapat 3, dapat 3. 12. Oke, kalian semua menerima damage sejumlah Plus 3 ya? 48. Berarti aku Anjir. half berarti. Oke. Damage-nya adalah 62. Begitu. Untung aku half Yeay, anjir. Gila. Berit. Berapa 31 ya halfnya? Anjir. Hmm. Buset. Sekarat cuk. Gila. Dan 11 anjir. ketika Nggak ada- kalian hampir menerima damage yang sangat besar itu, Hah? mungkin sekitar setengah dari damage yang masuk, tiba-tiba dari arah sini Mana? Jadi mana? Oh, oke. muncul Sok Goldsen yang datang menangkis serangan dari si Leo Aliolia. Dia belum masuk, bentar ya teman-teman. Nah, ya. Dia menutup matanya dengan mengangkat tangannya Wah. dan dia bilang seperti ini.
hentikan ini, Leo. Dan kalian cuma terkena setengah dari damage-nya, 31. By the way. 31. Iya. Kalau yang 31, berhasil iya. berapa berarti? Yang berhasil dikurangi setengah lagi. 15 ya? Ah, jadi jadi 15 doang. Mm. Oh, pipi. Bentar ya, disuruh check out dulu. Check out. Cek barang. Bentar ya. Itu save modifier ya? Aura of Protection cuman save aja ya? Iya, apa Iya. plus 3 save. Oke. Beli apa ini yang? Aura of Protection. Udah ya. Udah di check out. Oke. Alright, kita lanjut. Mana ya? Tadi mana ini loh? Ini loh. Oke. Dan melihat itu, dia terasa terganggu dan dia berkata, "Jangan ganggu aku, Virgo. Perintah Paus adalah mutlak. Dan kini giliran kalian. Sebelum giliran kalian, dia bilang seperti ini. Cepat pergi ke kuil berikutnya. Aku yang menahannya di sini. Dan gua akan memberikan kalian pilihan. Kalian bisa lari menuju ke depan atau bertarung bersama Virgo. Silahkan. Dan gua akan memihak sebagai agent. Dia bilang, ayo teman-teman, kita manfaatkan ini. Dan dia menggunakan dash bersama Talmir kabur sejauh 60 feet. Berarti ya, Talmir aja. Oke, 30 dia speednya. Jadi gua akan gerakin aja 60 feet. Kemana aja? 20, 40 di sini. Tunggu aja. Bukannya kita harus membantu itu? Gimana kalau dia kalah yang nyelamatin kita tadi? Dia pas lagi sembari berlari. Kamu mau mati. Itu kamu tidak lihat sendiri lagi serangan sedahsyat apa. Terakhir kali kita hampir menang lawan dia. Dia pakai kabur. Dan dia enter di situ. Silahkan, Risolicus. Sih, Kriso apa namanya? Melihat ke arah agent yang sudah berlari. Kamu beruntung, temanku berlari. dan dia ikut lari dia. Yang bener aja lu juga lari. 5 anjing HP gua. 25, 30 terus gua ngedash 35, 40, 45, 50, 60. Oke, enter di situ dia. Almedes. Sial. Walaupun aku pengen ngebalas dendam kepada lo yang kemarin hampir ngebunuh gua. Sayangnya, aku juga pengen diri. Dadah. 25 ke Almedes, bahkan kamu juga melarikan diri dari dia. well, mati silakan, tapi kalau mati aja, jangan bawa gua. Tapi untuk bonus action aku ngaktifasi Shield of Faith. Dia mau dapet. Giliran Store apakah mau melawan? Tore dia kayak udah siap-siap mau lawan lu. Tongkatnya ditancepin ke tanah. Habis itu dia megang armornya. Dilepas armornya. Habis itu ikut lari juga. Oke. Dan dia pakai actionnya untuk ngedash. Dan dia pakai bonus actionnya untuk blink. Dah. Oke. Misty step. Anjir. Guys, cepet guys, lari guys. Argonaut Aki, apa yang mau kamu lakukan? Dari tadi ngomong pengen cabut, pengen ngebunuh.
Malah ikutan. Kalian bisa ngelihat sembari kalian berlari. Aki, dia tatapannya terlalu fokus kepada Gold Leo. Dan tiba-tiba ada segelintir cahaya yang menarik perhatian matanya, yaitu adalah api di belakang sini. Dan dia teringat akan Cosmo yang elemennya api itu. Jai. Aduh, nggak sampai deh 40. Ya udah gue lari juga deh. Udah. Gue kira 40 feet sampai anjir. Ya udah gue ngedes deh, enggak ada. Oke. Kita bacot semua ini, lari semua. Kini giliran Leo. Leo melihat ke arah kamu, Almedes, dan dia Waduh. berusaha mengejar kamu. Dia bergerak pelan-pelan. Tiba-tiba si Virgo ini mengeluarkan lagi kosmonya dan mengunci gerakannya si Leo. Dan cepat pergi. Aku hanya bisa menahannya selama 12 detik. Cepat. Dan Terima kasih. ketika itu Leo melihat ke arah Virgo. Hentikan ini Virgo. Kau juga termasuk pengkhianat. Dan dia hanya bisa enter di situ. Ini giliran Aegon. Silakan Aegon. Aegon itu ternyata gue sendiri. Belum ada aturnya. Dia menggunakan actionnya untuk dash. Provokasi gue ini. Ya, dia mau pakai actionnya untuk dash. Dash berapa sih? 60 tuh dia berlari sampai depannya ini aja. Depan sore. Oke, dia berlari 60 feet ke sini berarti bersama Talmir. Ayo cepat-cepat teman-teman. Dan dia Masih enter jauh lu anjir. Store Risolikus. Risolikus. Dan Kabur ke situ. Lari ya, si Kriso juga lari sambil berkata itu. Sayang sekali aku tidak bisa memukul dia secara keras-keras. Kali ini kita harus tactical retreat, guys. Tikal retreat. Lari. Aduh. Ceritanya maju ya. Oke. Kini kita akan menuju Almedes. Almedes, apa yang mau kamu lakukan? Ya, tungguin aku. Nah, aku lawan dia aja hampir mati. Gimana sekarang? Apa yang berubah? Oke, ada lagi Almedes. Kamu mau ngapain lagi bonus actionnya? I forgot I have bonus. Hold on. Yeah, I think that. Hold on. What is this action? Okay, nggak jadi. Nope, I don't have any bonus. Oke, Ya. kini giliran Store. Kamu mau ngapain? Kembali lagi untuk menghadapinya. Si sore dia lihat ke belakang. Oh, orangnya udah nggak ada, guys. Jalan pelan-pelan aja. 30 feet aja. Oke, enter. Oke, enter. It's your choice ya. Argon habis. 6 detik berlalu. Ya ngedes lah gue, apalagi. Benar. Aku sudah sampai gerbang, teman-teman. Sedikit berteriak. Udah cepet pot. Leo Aliolias. Dia masih berusaha untuk terlepas dari genggamannya Virgo, sedangkan Virgo dia bergerak ke arah sini. Dan kini giliran Aegon. Aegon masih berlari, dia membawa Talmir. Ayo Talmir, cepat. Gue kayak Talmir bisa terbang deh harusnya aja. Ya emang. Dan dia enter di sini. Lanjutkan ke Store, Risolikus. Lari juga dan. Gak lari juga. Berarti 60 feet. Oke, enter lagi. Enter lagi. Almedes. Oke, enter.
Ya. Enter. Oke. Kita akan lanjut ke Store. Silahkan Store. Sore lari sambil kecapean. Guys, dia udah nggak ada di belakang, nggak usah cepet-cepet kali ya. Jadi dia lari sampai sini aja. Lu gak lihat dia aja apa? Secara tiba-tiba langsung di depan muka kita, hah? Udah. Argonapis Aki. Keren. Argonapis Aki. Apa yang mau kamu lakukan? Gue tertarik lihat air ini DM, jadi gue balik lagi bentar minum. Oke. Boleh minum gak deh? Boleh. Boleh minum. Dan ya minum aja. Minum aja. Ya minum aja. Ah sial. Oke, gua dash action keluar dari battle, dadah. Dan kini giliran Leo Aliolia. Dia terlepas dari itunya dan dia bisa bergerak sejauh 50 feet untuk ke movement biasanya. Dia bergerak 30 dan 30 lagi. Dia bergerak. Wait. Oh ya, oke, sip. Oke. 30 feet lagi. Dia bergerak sini dan dia memiliki ini. Mana ya? Oh, nggak bisa deh. Ya, dia pakai section aja 50 feet lagi. Sejauh ini. Dan dia enter di situ. Mengejar kalian. Agent yang melihat itu dia panik dan dia berlari. 60 feet lagi. Lari teman-teman. Terus gua ini aja. Gerakin satu-satu aja. Dan aja nabrak tembok dia, ya udah enter di situ. Risolicus. Lari lagi. Mhm. Terus ke arah 30, 45, 55, 60. Ke arah situ. Oke. Almedes. Giliran Almedes. Apaan? Kalau melihat dia tiba-tiba cepat sekali dekat kamu. Woi, woi, woi. Dia udah lepas dari genggaman. Cepetan. Diukur ke belakang aja. Lagi keren. Dia ambil cepet banget. Nggak bisa di belakang kita. Store, silahkan store. Udah si Sore lari. Habis itu dia bisnis step aja. Bro. Oke. With you. Argonapis aku udah lewat. Sekarang gilirannya si ini. Dia bergerak menggunakan dash-nya 100 speed. 100 feet anjir. Oh no. Oh my Legendary god. Axel meninggal kalian guys. Agent, dia bergerak ke sini bentar. 5 feet. 20 dan dia keluar bersama dengan Talmir. Risolicus. Giliranmu. Kriso sambil keluar gitu, sambil menembakkan Eldritch Blast ke arah si itu. Silahkan attack roll-nya. Wih. Oh, 12 sama 15. Nggak ada yang kena. Sial. Warning shot kata Kriso. Warning. Warning shot. Udah dia balik. Oke. Dia hilang. Dan begini, di entermu dia menggunakan legendary action. Oh, no. Dia menggunakan flash step dan dia teleportasi ke sini. This is the end. This is the end. Dan ini gilirannya Almedes. Almedes silahkan. I am not getting away. Shit. The fuck do I do? Okay. I'm just gonna use my well, you guys have fun. Yeah, I think this is the end for again. What the hell do I do? Okay, I'm just gonna use my Cosmo. Setelah dia ini, use my Cosmo, and I'm just gonna use my glaive.
One, two, Oh, Oke, hit. Yang pertama hit. Ya. Mhm. three. 4 ditambah. Pasti 4d8 ya. Yes. Oke. Dan dia terkena damage yang cukup dahsyat. Lu melihat armornya sedikit penyok, tapi dia tidak kenapa-napa. Sih. Dan- Aku setelah itu aku ngapa kira ke sini. Udah sih. Enter. Can shield of faith saya enggak deh. Can shield of faith stack. Damn. No, Damn. Seal of Faith not stack because your concentration on it. Okay, Berarti okay. sekarang total kosmo kami 6 ya DM karena level 6. Ya, betul. Betul. Oke. Dan kini Torres sudah keluar map. Torres juga udah keluar map, Argonapis juga udah. Kini giliran Leo Aliolias. Dia mengangkat tangannya. Dan ketika mau menyerangmu, tiba-tiba muncul sesosok yang lain di sebelah kamu, Almedes. Dan dia menahan lagi. Cepat, pergi, anak muda. Selamatkan Terima kasih. Sanctuary. Terima Dan- kasih. Di sini gue membolehkan lo menggunakan reaction untuk melakukan sesuatu. Apa yang mau lo lakuin, Almedes? Edge, can I disengage? Sure. Hah? Sure. Oke. Dan kamu mau kabur. Dan ketika kamu mau kabur, kamu mendengar percakapan mereka berdua. Hentikan ini, Virgo. Perintah Paus adalah mutlak. Dan kamu mendengar Virgo berkata, sepertinya kau telah dibutakan oleh sesuatu. Bukalah matamu, Leo Aliolia. Deng! Dan tiba-tiba cahaya muncul menyinari isi ruangan. Dan kamu tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Dan akhirnya kamu pun pergi. Keluar dari kuil. Dan berhasil lolos dari kejaran Leo Aliolia. Dan kalian akhirnya pun keluar dari kuil Leo Aliolia. Sementara kalian di luar, apa yang mau kalian lakukan? Oh my god, kalian ninggalin gua. Kalian ninggalin oh, lu selamat. Lu selamat Almedes. anjir. Tiba-tiba kaget. Oh my god. Untung aja. Kata kakekku, bela diri paling bagus adalah berlari. Jadi itu adalah bagian dari bela diri. Oh my god, kalian ninggalin saya. Oh my god. Untung aja ada yang nahan. Aku lupa namanya siapa. Yang nahan. Orang yang sebelumnya kah? Yang nyelamatin kita juga. Iya. Kayaknya dia emang gak tau deh. Terakhir aku lihat something about opening the eyes that is not him, I guess. He's not Leo or something like that. I don't know. I cannot see because I was panicking. Lalu Aja berkata kepada kalian kayak, seharusnya bukannya kemarin Leo Aliolia berubah pikiran, kenapa tiba-tiba dia menyerang kita lagi? Emang dia berubah Hal pikiran. Ya kalau dia tidak berubah pikiran, dia tidak akan melepaskan kita lah waktu kemarin menyerang rumah Tuan Nona Sauri. Gue kira kita hampir ngalahin dia, makanya dia lari. Tapi kalau memang dia masih mengejar kita, ini bukan momen yang pas buat berbincang, teman-teman. Oh, itu benar, itu benar. Tapi bukannya Lari. lebih baik kalian beristirahat? Ya, yakin mau istirahat di sini. Kita tidak tahu Tuan Virgo bisa menahan dia sampai kapan. Kalau gitu kita bersembunyi di satu kuil. Berikutnya gue apa? Kuil selanjutnya, kuil berikutnya Scorpio. Dia melihat ke arah sana, ke arah itunya gitu, dan dia melihat rasi bintang Scorpio.
Scorpio itu bukan Scorpio. binatang atau hewan yang friendly sih. Discord kayak yakin gitu kayak Hah? Binatang apaan? yang nggak cukup friendly apa ya tidak bersahabat gitu loh. Itu bukan binatang yang bersahabat gitu loh, Scorpion. Dan Scorpion. Baru ya denger. Scorpio. Hmm. Lu nggak pernah lihat kalajengking, Almedes? Kita kan apa? Kita, I don't know. Gak pernah. Masuk akal IE, sih. Kalau cuma aku yang gak tahu. ada kalah King Ager di apa di Greek di Eropa apa. That shit is in the desert man. KOT out of character. DM, gue mau ngelihat posisi Bro, that is matahari. in the desert. Oke. Kira-kira berapa jam lagi untuk sampai ke waktu tenggangnya yang dikatakan oleh si Aries? Kemarin itu Berapa ya? tadi waktu Dia lu bilang beres berapa ya? melawan 8 jam. 8 jam ya? 8 jam. Enggak 8 jam. Kemarin tuh ya 8 jam. 8 Lu jam. udah lu udah pakai 1 jam, berarti 7 jam lagi. Oke. Gue akan mengabaikan teman-teman dan berlari ke atas DM. Oke. Tunggu, Aki. Apa yang perlu ditunggu? Nunggu dia datang ke sini. Ya juga sih, benar. Ya udah lari aja. Nanti kita pikirnya di kuil berikutnya teman-teman. Ya udah, ayo sama lari. Story udah capek tapi dia masih ngelari maksain. Oke. Wait, udah berapa lama? tinggal 7 jam lagi. Tinggal 7 jam lagi. Tinggal 7 jam lagi. 7 jam lagi. Damn, oke. Kalian berlari Ya, dan akhirnya kalian pun akhirnya sampai di kuil Scorpio. Namun anehnya tidak ada siapapun yang menyebut kalian di sana. Kuil itu kosong. Permisi? Tidak ada jawaban. Kayak nggak usah gini deh, nggak usah ngomong deh. Kemudian kita lanjut aja jalan nggak sih? Jadi kita nggak bakal dicegat sambil bisik-bisik story ngomong kayak gitu. Ya, tapi perasaannya sih. Mungkin it's a trap. Maybe it's a trap, but Mungkin orangnya lagi tidur. Sebentar teman-teman. Apa kalian tahu bagaimana cara kalajengking berburu? Kalajengking itu yang seingatku yang pernah baca apa ekornya itu berbisa dan punya capit seperti kepiting. Itu aja yang aku tahu. Kayak macam apa dah? Kalau memang cara dia berburu adalah memperangkap mangsanya, maka bisa jadi keheningan ini adalah perangkap. Kalau gitu tunggu sebentar. Di story dia maju ke depan sedikit. Habis itu dia bakal cast detect magic. Oke. 30 feet ya. Iya 30 feet dari dirinya. Dia mau ngerasain ada energi magic apa enggak? Oke. Dengan 30 feet kamu tidak merasakan ada magic apa-apa di sekitar kamu. Aku juga pasti kayak maju. Aku mau maju juga sedikit, tetapi kayak lebih depan dari dia. And I'm gonna use Divine Sense. Oke, 60 feet. Dengan 60 feet, kamu juga tidak merasakan ada apa-apa. Strange. Gak ada apapun. Ya, aku juga gak ngerasain apapun sih. Kalian barusan ngapain? Aku coba ngerasain energi sihir yang ada di sekitar sini sih. Biasanya setiap makhluk punya energi sihir, walaupun kecil. Dan aku ngerasain ini sih, perasaan dewa.
apakah sihir dan dewa itu termasuk dengan mendeteksi Cosmo? Cosmo Kurang itu tahu. Tapi hmm, ya, it was worth a aku juga try. kurang tahu. Tapi ya, Karena, hold on, damn, can I sense the divinity in yang lagi make Cosmo? Oke. Secara harfiah, kalian semua kalian kecuali Aki, kalian karena mendapatkan langsung dari Athena, kamu bisa merasakan ada samar-samar divine yang lu rasain di sekitar teman-teman lu gitu, Almedes. Ah, Lu oke, oke, merasakan aura dikit-dikit, tapi nggak nggak sebesar Goldstein. oke, oke, Dan oke. lu tidak mendeteksi rasa yang sama seperti yang di Goldstein di Oke. sekitar sini. kalau story Intinya dia itu. ngerasain dari teman-temannya juga apa enggak? Dia ngerasa, tapi tidak sebesar Goldstein. Oke. Nggak substan segitu aja. Kecuali gua Ya ada. kecuali kalau lu ada, kalau secara magic lu ada, tapi secara divine nggak ada. Oh, oke oke, sure. Karena kekuatan kosmo lu bukan dari Athena. Oh iya, boleh boleh. Oke. Right. Damn, gua nggak tahu. Si Amedes cuma ngomong gini. Seharusnya ya kerasa kosmos, soalnya aku ngerasain everyone here. Tapi entah kenapa lu kagak kagak keras ya, Aki. Aku sampai kayak tangan aku reach out to him kayak ngeramal gitu loh. Tidak mungkin. Bahkan aku lebih kuat dari kalian. Tapi aku ngerasa Terus kok gua ada energi sihir dari si Aki. Tapi aku nggak ngerasa energi dewa, divinity di dia. Si story nengok ke Aki. lihat balik Tuh, apa? Iya, iya kenapa? he looks at him and he looks back. He looks at him and then he looks back. Ya, ya, ya nggak tahu. Jadi gimana teman-teman? Apakah kita mau beristirahat di kuil kosong ini? Kalau memang menurut kalian Tadi merasa kan, aman, Gimana bentar, kalau kita ini kelilingin dulu kuilnya? Mhm. ini segede apa kuilnya? Kuilnya itu nggak sebesar yang tadi. Jadi lu melihat di situ ada kayak pasir sekitar lu, Hmm. dan ada guci juga, beberapa guci, dan beberapa patung Scorpio beserta dengan logo lambang Scorpio yang dikelilingin oleh api obor gitu di sekitar sana. Dan suasananya cukup gelap gitu, dan ada beberapa bunga di sekitar situ, juga beberapa cermin di sebuah ruangan yang kalau kalian lihat perhatikan, sembari kalian melihat sekitar itu adalah sebuah kamar gitu. Sebuah kamar. Kayaknya itu malah jebakannya nggak sih? Aku mau ngedeketin kamarnya, tapi nggak deketin banget, kayak like 20 feet away from kamar. Kayaknya Silahkan roll perception. ya pakai kalau device kalian mau SS lagi. Tadi apa? Ngoro apa? Defense sense lagi. Oh, Ya, mau defense sense lagi. Dengan ya. defense sense lu gak merasakan ada apa-apa selain energi celestial dari kalian, Oke, kecuali Aki. oke. kalau Iya, kalau kalian mau kalau kalian mau berkeliling ya silahkan saja. Terus Aki duduk DM di sana dan gue bakal cast ini. Sorry gue potong tadi. Ini benar. Oke. god damn. Oke, kalau gitu aku mau ngelihat ke dalam kamarnya tapi kagak masuk. Kayak Hmm, intip-intip. silahkan. Roll Ketika lu apa? intip, silahkan roll perception. Well, Oke. Lu luck hanya gue udah. melihat sejauh lu melihat, lu hanya melihat ada kasur dan ada cermin dan juga ada beberapa bunga mawar yang dipotong-potong kelopaknya berserakan di atas kasur. Hmm. You know,
what's the worst that can happen? Aku nggak bisa ngelihat, aku nggak bisa ngerasakan apapun, so aku masuk. Oke, lu masuk, dan ketika Ya. lu masuk, eng, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, cuma kasur dan kamar yang kosong. Hah, biasanya orang setelah itu there is something bad happens. Anyway, sebelum apapun aku langsung putar balik. And Oke. dan kayak gini. And also I am gonna use curious on myself. Mhm. That is 2D. Oh, fuck. That is 2d8 plus. Berapa sih? Curious, I forgot. Nah, 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 nah. Oke. Lalu agent yang kalian lihat sedang berkeliling juga mencari situasi, mencari situasi gitu. Ada apa aja di sana. Dia bilang, aku tidak menemukan siapapun di tempat ini. Apa kalian menemukan sesuatu? Si Stora Nope. kayak berkeliling sama Jin sih harusnya. Jadi apakah dia ngerasain Ya, sesuatu waktu keliling? enggak. Gue gak merasakan magic apa-apa selain dari kalian. Oke. Dan agent berkata, mungkin aku rasa beristirahat tidak apa-apa. Ya, Lihat jadi kita risau cuma dia, perlu dia sudah duduk muntah aja kan. darah. Dia istirahat. Mhm. Ya, kalau dilihat-lihat juga mereka bisa keluar masuk will mereka sendiri seenak jidat kan, seperti Virgo dan Aries. Mungkin saja dia sedang pergi. Mungkin. Hmm. Tapi kita harus Atau tetap bagaimana kalau kita, berjaga. Maksudnya tetap atau siaga. Sorry. ya agent bilang ya, atau bagaimana kalau kita mencari kuil Virgo dan beristirahat di sana? Cool Virgo. Oh. Berikutnya cool apa? Emang cool Virgo berikutnya? Dan silahkan jika kalian mau melihat dari situ, mau roll perception, silahkan. Boleh. DC-nya cukup tinggi, gue kasih 14. Gua nggak Emang ngeroll DM, gue duduk aja di sini. Oke, ya si Story juga nggak nyari kalau gitu. Dia cuma nanya, oke, Almedes. emang cool Virgo dekat dari sini. Oke, Almedes. Almedes, lu melihat dari kejauhan, kuil berikutnya adalah kuil Virgo. Sih. Oke. Hmm, ya. Iya sih, benar. Kedepannya Virgo. Emang dari mana lu tahu depannya Virgo? Apa sih Almeida menurut kayak lu ini nggak sih orang kayak ngelihat jauh-jauh dia kayak nge-shield his eyes from the sun. Yang itu kayak ya kelihatan aja depan Virgo. Gimana kalau Sen Scorpion ada di kuil Virgo? Ya, ya. Benar, yang tadi ngelakuin si itu siapa sih? Virgo. Yang nyelamatin kalian, Virgo. Oke. Yang nyelamatin kita Virgo. I see. Tapi paling masuk akal kita istirahat dulu. Karena Crystal lagi berdarah. Crystal gimana Crystal? Aku ini deh penasaran sama kamar itu, pengen aku cari-cari tapi ya it's sketchy as hell. Ada yang mau nemenin nggak? Gua rebahan di situ. Udah nggak mau jalan-jalan lagi. Oh, lo rebahan di kamarnya, oke. Enggak, bukan di kamar ya, di tengah-tengah kuil. Oh, oke. Ke apa, Crystal atau Iya. Store? Or maybe Kriso Agent? Kriso juga mengikuti Aki. Dia sambil tertatih-tatih. eh Sebenarnya sudah batuk-batuk darah dari tadi ya. Memang kita harus cepat tapi sepertinya kita harus beristirahat terlebih dahulu.
Well, oh well. Ya udah. Sini. Oke. Tapi lu jalan Lanjut. duluan ya. Oke. Ya. Si Story jalan di belakangnya Almedis, tapi dia jalan tuh 10 feet di belakang Almedis. Cool, bro. Berjalan menuju kamarnya ya. Kamera again. Dan Aegon mungkin akan ikut bersama Aki dan Riso aja. Dia menjaga mereka berdua karena melihat Riso yang sangat terluka parah. Dia cast Cure Wound ke Risolicus. Gue pakai ya, sorry. Gue kasih level 1. 7. It's better than not. Dan ya, Almedes dan Story kalian jalan menuju ke kamar itu. Kamarnya itu gak ada pintunya. Dan kalian melihat ada berbagai macam bunga di situ. Ada berbagai macam kelopak bunga mawar gitu yang di atas kasur, beserta dengan cermin di depannya. Dan tidak ada yang cukup menonjol dengan passive perception kalian yang 10. Kalian hanya melihat sebuah kasur gitu bersama dengan cermin dan ada sebuah lemari di situ. Lemarinya. Si Oke, Story sambil nunjuk sambil kayak dia di depan pintu gitu masih ngumpet gitu. Alright. Pengen buka lemari. Oke. Dan ketika kamu buka lemari, di sana ada berbagai macam pakaian. Dan pakaian itu Almeida tahu, tapi mungkin belum pernah ada di generasi kalian gitu. Sebuah celana. Karena di zaman kalian belum ada celana. Kata gue Bumi. Dan pakaian itu yang lo iya celana kan berarti gak ada celana kan ketika kan gak ada celana. Emang ketika belum ada celana. Iya di maintain kan gak ada celana kan belum menemukan celana mereka. So we're wearing loincloth. Okay. Iya. Dan We're not wearing any Enggak, pas pants. banget gue masuknya pas yang itu ya. Kata gue Fumi di Itika nggak ada celana. What the fuck? Dan ketika kamu bentar. melihat, Oke. Kalian IG-nya down nggak? IG? Iya. Belum buka. Gak tahu. Oh my god, inilah perilaku dari. Iya, katanya IG sama Facebook down, kata ordo gua. Dari Meta berarti ya? Meta. Iya, Aku bisa aja. Iya, Kita sebarkan lewat Discord. Makanya gue nanya ke kalian. Kita sebarkan lewat Discord. Jaga warga. Jaga warga. Bisa warga jaga warga. Silakan lanjutin, gue malah masih belum mandi. Ya Allah. Oh my god. Oke. Ya tadi kalau tadi. Kita lanjut. Dan Totore, karena kamu yang terlihat cukup pintar gitu. Kamu tahu bahwa pakaian yang ada dalam situ adalah pakaian wanita. Lah, emang Almudis nggak tahu? Maksudnya iya oke. Oke. Yang lu lihat ada pakaian wanita di situ, dan ada sebuah foto berisikan ada seorang gadis berambut berwarna merah dan bersama dengan seorang yang lebih besar badannya berambut berwarna biru, sedang seperti mau menepuk pundaknya gitu, kayak apa ya yang seperti student and teacher. Iya. Yang lagi megang pundaknya gitu. Ya lagi megang pundaknya gitu. Sih. Itu sepertinya punya anak yang ada di foto itu dah. Baju-baju ini. Mungkin. Tapi siapa mereka? Coba si Story coba ngebalik fotonya, maksudnya bagian belakangnya ada apa? Oke. Di balik fotonya ada tulisan Milo, sang anak berbakat dengan kosmos spesial. Milo. Milo ya, Milo gitu. Nah itu sih
Main loh, siapa lagi nih? Dia ngelihat ke orang yang lebih dewasa tuh. Pernah dilihat apa enggak Mhm. waktu sampai ke dunia ini? Gua nggak perlu role history karena emang lu belum pernah lihat. Oke. Yang lu lihat cuma baru baru si Sebastian sama Saori Kido. Gitu. Iya sama para sainsnya, iya oke. Ya, dan para Sengold ya. Dan Sengold yang lu lihat belum ada yang cocok mukanya dengan yang difoto. Oke. Hmm. Yang sama Story gua si Risto ya. Iya, sama Rizzo. Lu sama sama Rizzo, agent. Oke, sama oke. Agent. Gua bakal potong sedikit. Jadi gua ngomong sama Riso di sini kayak sambil berbaring. Eh, Riso, ini kalau kita istirahat di sini bukankah nanti penghuni kuil ini balik? Kenapa kita tidak istirahat di tangga saja? Betul juga. Betul juga. Kalau Kamu sebenarnya misalnya terluka parah sampai batuk-batuk seperti itu. sudah cukup healing sendiri dia. Jadi gimana? Apa kita istirahat di tangga saja Memang di depan sana? agak tidak kondusif. Cuma sepertinya memang harus di tangga ya guys ya. Kalau di sini kalau misalnya eh, itu balik dan kita ini ada di kamar kan BTW? Enggak di Enggak, lu kamar. di, Enggak, Kita di, kita di lu ruang di tengah. Kita di ruang tengah tengah. kuil. Oke. Iya. Oke, iya kalau kita ada di tengah-tengah kuil gitu, takutnya kita distract di apa namanya? Diserang. Ambush. Benar. Kita Seperti kan kita intruder di sini. Kita belum seperti kita harus panggil teman-teman yang lain untuk beristirahat di tangga. ide bagus. Talmir panggil Store dan juga Almedes. Anjing, Talbernya jadi jelek banget ya Tuhan ngomong. Dan Talmir pergi. Dan kini Store dan Almedes kita lanjut lagi apa yang mau kalian lakukan setelah melihat pakaian Oke. wanita dan juga foto. Si Story nyuruh si Almes coba cari lagi di lemarinya, ada lagi nggak hal yang menarik? Hmm, I had a feeling kalau tiba-tiba orangnya muncul di belakang kita gimana? Sambil nyari-nyari di lemari kayak. Si Story langsung Bener. ngadep belakang. Ya enggak, maksudnya kalau tiba-tiba. Dan Store dan Almedes ketika kalian begitu saya mendengar suara langkah yang mendekat ke arah kamar kalian. Oh, Oh shit, you jinx it. Si Story langsung siap-siap untuk nyerang, tapi tongkatnya dimajuin gitu. aku ngambil picture-nya dari apa si story terus balikin lagi dan tutup lemarinya. Dan ketika kalian bersiap seperti itu, muncul sesosok berwarna biru dan berkata, Oh, si Talmir. itu Talmir. Nggak Boy. usah. Ntar lu kenapa lu jalan Talmir? Bukannya lu bisa terbang Talmir? Story beneran nanya gitu ke Talmir. Si Talmir tidak menjawab. Ah, si ya. si Amiris apa cuma ngedeketin Talmir dan ngepet dia. Emang ada apaan Talmir? Ngepeting dia. Dia menarik baju lu, Almedes, dan mengajak lu untuk pergi ke ruang tengah. Oh, oke, sabar. Wait, fotonya tadi di mana Almedes? Udah gue balikin di itu apa? Di lemari. Emang untuk apaan? Wah, di mana? Mau untuk apaan? You creep. Si Story buka lagi lemarinya, ambil lagi fotonya. Habis itu dia kita nggak punya gini ya, mau punya anjir skill. Si apa sih Ames kayak, wait, what? Si Story coba bukan nginget apa namanya, kayak coba menghafal gitu, menghafal wajah dua orang gitu.
Habis itu lagi ditaruh di lemari dan dia ikut ke ruang tengah. Oke. Dan di ruang tengah, kalian melihat Riso dan Aki yang sedang rebahan bersama Ejion. Kenapa emang? Aki bilang kita beristirahat di tangga. Di sini berbahaya. Berbahaya kenapa? Aku nggak ngerasain apapun. Tapi aku juga emang Ya. nggak ngerasa apapun sih di sini. Kayak bersih deh. Bagaimana kalau Godsend ini bisa berpindah-pindah ke kuil mereka sendiri? Kayak Pindah-pindah ya. feelnya. Iya, teleport. Aku takutnya, ya kalau kita berlama-lama di sini, nanti urusan dia di luar sudah selesai. Ya sudah sambil jalan. Kok Ya, bikin aku takut jadinya ini. Si Serbu ngomong dulu. Dan kalian pun akhirnya pergi keluar. Iya, kami Mhm. Aki bakal duduk di tangga DM sekarang Menuju kalau di luar. tangga menuju ini aja Virgo. Iya, di sini nih. Oke. Dan kalian berlari lagi menuju kuil Virgo. Dan sampai kalian depan kuil Virgo, suasananya cukup sunyi dan sepi. Seperti tidak ada orang di dalamnya. Jadi gimana? Kita istirahat di kuilnya atau di tangga ya yang kayak kau bilang tadi Aki? Di depan Kita kuil Virgo. istirahat di terasnya saja. Siapa tahu di dalam kuil Virgo ada Scorpion. Oh, boleh. Oke. Kita short rest berarti. Oh, Kalian mau short rest? Ya, boleh short rest DM di Silahkan, teras. silahkan short rest teman-teman. Silahkan short rest. Oh ya, sambil short rest, si Sore nyeritain, dia nyeritain ke Aki sih basically. Pernah denger nggak sih anak yang namanya Milo? Anaknya anaknya cewek kan ya? Cewek-cewek. Ya Cewek. cewek rambut merah gitu. Oke. Sebelum itu gua roll dice dulu bentar. Boleh 2 kali DM? Boleh sampai habis kalau mau. Oke. Itu kehitungannya per menit ya kalau misalnya gua pakai 3 nih berarti 1 jam 30 menit gitu. Enggak, tetap sejam. Tetap Cuma sejam ya. nanti di short rest berikutnya kalau hit test habis ya udah, akhirnya nggak bisa balik, nggak bisa apa namanya, nggak bisa dapat lagi sebelum long rest. Oke. Nggak reset kan kalau ini naik level short rest? Nggak reset. Nggak reset ya. Oke, sure. Ya. Alright. Oke. Dan Aki mau mencoba mengingat yang namanya Milo DM. oke, silahkan roll history. Oke, 11. Dengan 11, lu mungkin karena baru keluar dari dimensi lu dan diselamatkan oleh Tuan Matsumasa, Iya, Mas Masa. lu pernah mendengar di saat pelatihan menjadi Saint, ada sosok senpai lu gitu, seorang senior gitu, Senior ya. senior Saint yang bernama Milo, dan dia berbakat dan memiliki elemen kosmo yang cukup unik. Apakah Aki tahu elemen kosmonya? Aki nggak tahu. Dengan 11 Aki kurang tahu. Oke. Gua akan ngejelasin kayak ya soal Milo ini adalah ya aku belum pernah berjumpa dengannya tapi dia sering jadi pembicaraan orang-orang ketika di apa sih kayak training camp gitu, Bang Rian sebutannya? Ya, Ini training camp. ya di Di tempat training camp, pelatihan ya, training camp. tempat pelatihan. Dia sering dibicarakan oleh orang-orang di sana tentang kosmo dia yang sedikit aneh dari kosmo yang lain.
Training camp ya. Berarti kamu seusia dong, seumuran dong sama Milo ini. Aku kurang tahu, tapi sepertinya dia lebih dewasa dari aku sih. Iya enggak, aku cuman penasaran aja. Tadi soalnya waktu kita masuk ke kamar tadi bareng Almedes, aku masuk ke kamar itu bareng Almedes. Di sana tuh bajunya baju perempuan. Itu loh, itu baju, aku lupa lagi nanya itu tadi baju cewek, cewek atau perempuan, maksudnya anak kecil Ya baju atau remaja baju gitu. baju baju cewek, baju perempuan, baju wanita. Iya, maksudnya baju anak Ya, kecil atau iya gitu loh. wanita Tapi aku wanita. lupa. Wanita Oh, wanita. 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 Baju-baju wanita gitu, dan ada foto ditemu sama Albanese, dan fotonya itu foto itu cewek yang aku bilang tadi, anak kecil tuh mungkin dia udah tumbuh dewasa dan tinggal di sana, dan mungkin dia adalah penerusnya, aku kurang ngerti, penerus dari Foto Stein. cewek. Stein, iya itu foto cewek itu ya, si Milo. Mungkin dia Mungkin ada karena penerus dari Stein Scorpio, gimana. bisa jadi ya. Aku tidak tahu sih karena visualnya bagaimana, karena tidak pernah bertemu dengan dia sedikit pun. Hmm. Dan di sebelahnya juga ada eh kayak orang dewasa gitu berambut biru, atau entahlah, mungkin itu gurunya. BTW Sun Berambut Scorpio, biru, iya berambut biru. apakah apakah dia tua? Cukup tua tapi tidak setua itu. Oke. Oke. Aki dalam kepalanya berkesimpulan kalau itu bukan Mitsumasa DM. Betul. Bisa. Oke. Rambut biru ya. Rambut biru, iya benar. Mitsumasa waktu di era lu masih muda pun udah kakek-kakek. Iya udah kayak kakek dia ya. Damn. Ya aku tidak Kau mengenal ya. terpikirkan seseorang? Ya aku memikirkan kalau memang ada orang lain di foto itu, maka seharusnya itu adalah kepala panti asuhan, tapi sebenarnya tidak. Hmm. By the way, kalau Tuan Sign Scorpio sendiri, kamu pernah lihat nggak Aki? Atau mungkin pernah dengar desas-desusnya? Oke. DM, apakah gua bisa history? Atau kayak ini first time gua di sini aja gitu. Ini first time lu di sini. Jadi gua nggak sama sekali nggak tahu ya. Lu sama-sama kali nggak tahu. Oke. Untuk desas-desus sepertinya aku kurang tahu karena ini pertama kalinya aku di sini juga. Dan ya, orang-orang yang kita temui sebelumnya juga itu pertama kali aku menemukan mereka, bertemu dengan mereka. Iya, oke oke. Aku kira kau cukup tahu tentang hal-hal sebenarnya. Ya tidak masalah, itu sudah cukup bagus. Milo ya. Siapa sebenarnya perempuan? Si Istora bergumam sendiri dan ya lanjut short rest. Sebaiknya kalau kita bertemu dengan wanita itu kita harus tetap siaga, teman-teman. Aku takutnya dia tidak berada di pihak kita. Oke, aman. Aku Nah, setelah selesai kalian short rest, Oke. Aegeon kayak membicingkan mata gitu, melihat kuil berikutnya dari Virgo itu apa gitu. Dan sejauh dia mau memandang, dia melihat rasi bintang Sagittarius. Oke. Dan Aegeon berkata, sepertinya kuil berikutnya juga kosong. Karena seperti yang kita tahu, Sagittarius sudah mati kan? Ayolos. oh bener juga. Tapi Tahu dari tahu dari mana? Gua nanya. iya bener itu. Aegeon berkata, bukannya katanya Tuan Mitsumasa bertemu dengan Tuan Sagittarius yang membawa bayi Nona Saori Kido sebelum dia wafat. Ah,
Bagaimana kalau Sagittarius sudah lama digantikan? Itu aku rasa tidak mungkin karena armornya masih dibawa oleh Tuan Sebastian. Terus pas itu dia baru ingat lagi, oh iya, armornya sudah dibawa Leo Aliolia karena katanya itu armor adiknya. Terus gue bakal ngeliat ke anggota party yang lain untuk lihat reaksi mereka. Story bingung karena dia lupa ceritanya. Si Kriso kaget ternyata si Leo ada hubungannya sama siapa si Sagittarius ini yang Ya, Sagittarius. yang dia apa namanya, pihaknya si ini kan, si Saori kan, Dia. berarti ya. Berarti sekompleks itu memang. Ya dia kayak mukanya mengernya kayak oke, ini mulai kompleks ya. Ini mulai ke family. I don't know. Bagaimana kalau kita ke kuil berikutnya teman-teman? Kalau kalian sudah beristirahat, kita tidak boleh buang-buang waktu di sini. Dan Oh, coba sih tinggal lebih 5 baik. jam lagi. Tinggal 5 jam lagi. Anjir 5 jam lagi, Sam. Damn, oke. Masih ada berapa kuil? Masih ada berapa kuil? Udah berapa Yeah, we kuil? should go. Iya udah ayo jalan. 6 gitu. Ya. Si Story bangun Jalan. dari duduknya langsung lari. Oke. Kalian pun berlari melewati kuil Virgo yang kosong. Seperti yang kalian tahu bahwa Virgo sedang berada di bawah bertarung dengan Leo Aliolia di kuilnya. Dan sesampainya kalian di depan gerbang Sagittarius, sebuah pintu besar tertutup. Apa yang mau kalian lakukan? Apa kalian mau mencoba membukanya? Diketok. Si Story Aku pakai. mau ketok pintu. Iya Tok benar. tok tok. Permisi. Dengan ketukanmu, pintunya dengan ringan terbuka. Grrr. Sepertinya sopan santun ada di tempat kalian berasal ya. Tentu Well, saja. tidak Kalian dosanya di melihat sebuah ruangan. Lanjut dulu. boleh. cuman ngomong bahwa di apa where we live itu kan it is a customary to accept strangers, so Gua akan taruh Aegon dan Talmir di sini. Kalau kita tidak sopan, kita bakal kena smite si Zeus. iya. Zeus di ini kita, jadi kita harus sopan. Store di mana? Store? Oh ya sorry. Silahkan taruh tokennya. Ya lah Story di depan oke lah. Ya ada gantian. Oke. Dan sesampai kalian masuk ruangan, kalian melihat sebuah ruangan kuil yang cukup sepi gitu. Kelihatannya udah kosong gitu, seperti udah lama ditinggalkan bertahun-tahun. Oke. Dan di tengahnya kalian melihat dua sosok dengan suara gemericik, gercek. Dan dari kejauhan terlihat siluet berwarna emas. Yang satu berambut berwarna hijau dan yang satunya lagi berambut berwarna merah. Berani dan kalian mendengar suara tepuk tangan dari yang ini. Hebat. Kalian berhasil melewati Leo. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi kalian sangat hebat. Para perunggu, pengkhianat Sanctuary. Dan orang ini kayak melihat ke arah kalian. Sepertinya kami berdua lah yang akan menghentikan kalian semua di sini. Cepat beritahu kami di mana nona si palsu itu. Dan wanita ini juga melihat ke arah kalian. Arah, dia bilang gitu. Ada enam pria tampan di sini. Dan untuk story, wanita ini terlihat mirip sekali dengan yang ada di foto.
yang kamu bawa. Enggak di bawah. Diingat Oh, kan di aja. bawah. Yang kamu ingat ya, yang kamu ingat. Oke. Si story kayak micingkan matanya kayak itu si Milo yang pernah kamu dengar itu nggak? Dia nanya ke Aki lagi. Oke, ketika dia nanya ke Aki gitu, si Aki kayak masih nggak notice dari si Story. Terus dia ngebales kata-kata dari yang itu, yang berambut biru DM kayak, hah, ternyata si Leo tidak sekuat itu. Gua sambil niup kuku DM. Dan dia bilang mirip udah seperti ini. Ki ngelirik pelan secara komplikatif. The fuck you say? Dan Tenang teman-teman, ikuti permainannya. Kenapa Story? Itu kayaknya si Milo itu nggak sih yang kata lu punya kosmos yang unik itu. Kayak dia mirip banget sama foto yang aku lihat sebelumnya. Dan di sebelahnya ada orang yang berambut biru. Yang benar kamu. itu rambutnya hijau by the way. Iya. Oh itu hijau, sorry. Itu hijau. Oh, Ini enggak. Kalau begitu ini orang yang harus kita hindari teman-teman. Kita ada jalan muter nggak sih? Dan ketika kamu ngomong gitu, by the way Aki, gue potong. Ketika lu ngomong gitu, dengan tingginya indranya wanita ini, dia berkata gini, ara-ara kalian mau pergi, baru saja datang ke sini, dia melangkahkan kakinya, sungguh sangat tidak sopan. Sebentar kakak, aku tarik ucapanku. Aduh sakit, gue megang dada deh. Ternyata Leo kuat, terlalu kuat. Si Story juga ikutin si Aki kan, dia ngeliat si Aki kayak gitu, si Story langsung kayak pura-pura sakit kepala. Aduh, kepala aku pusing. Aku juga kita pun sepertinya butuh istirahat. Kita hanya ingin melewat saja untuk urusan kita tidak maksud. Please don't hurt us. Iya gitu sih. Melihat Apakah kalian mau membiarkan kami lewat? Kakak-kakak. mereka berdua saling bertatap. Pria ini tertawa terbahak-bahak. Lucu sekali kalian. Jika kalian adalah junior-juniorku, pasti aku akan sangat senang. Lalu tiba-tiba dia berlari ke arah sini. Dan dia berteriak, kalau kalian sudah lemah, berarti akan sangat mudah untuk menghabisi kalian karena aku mau cepat tidur lagi. Dan bukan begitu caranya. Kalau mau adil, heal kami dulu. dan kalian mendengar ini. Oh no. Aktifkan kosmo kalian guys. Aktifkan baju kalian apa? Kan udah kepake bronze. Udah kepake. Oh, udah kepake. Itu lengket terus itu. Kalian berhadapkan dengan dua gold sen yang sudah menghadapi kalian. Apakah kalian akan selamat di next sesi? Sampai jumpa di minggu depan. No, cliffhanger banget anjing cliffhanger. Aduh, end credits guys. Aduh. Asik banget, anjay. Anjay. Dengan kekuatan kosmos, anjay. Dengan kesusahan kosmos, anjay. Benar, ini lagi ending credits. ending credit. Nah itu Almedes yang rambutnya pakai baju karate. Lol. Aduh. Nah, itu yang itu Milo itu. Cliffhanger ini Cliffhanger ini. Cliffhanger. sangat berguna untuk kalau DM-nya bolos lagi. Sial kau DM bolos. Ya, Jadi Yeay. Yeay.